Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Malam ini kita bahas masalah kasus tragedi Dante. Alasan yang disampaikan oleh tersangka yaitu YD bahwa alasan yang disampaikannya adalah untuk melatih pernapasan. Melatih pernapasan pada saat berenang. Bahwa disampaikan di sana bahwa YD mengatakan bahwa 2,5 jam ada di kolam renang. 2,5 jam ini kalau menurut saya ini sudah terlalu lama kalau untuk seorang anak kecil yang memang dilatih bukan oleh yang profesional. Ya, sekalipun dilatih oleh yang profesional, kalau untuk si usia gitu mungkin ini terlalu lama ya. Untuk taraf beginner atau pemula seperti itu. Nah, kalau misalkan melatih pernapasan di kolam renang pada saat melatih renang itu ada kualifikasinya. Saya adalah mantan atlet renang. Ya, saya pernah ikut kejuaraan beberapa kali untuk kolam renang dan saya pernah mengikuti beberapa latihan berenang. Jadi tahulah proses-proses latihannya dulu ya. Pada saat pertama kali latihan seperti apa. Pertama kali latihan khususnya untuk tingkat pemula. Di sana ada kedalaman kolam renang, ada kedalaman untuk anak-anak, ada kedalaman untuk dewasa. Itu dulu yang paling penting adalah kalau memang kita mau berniat untuk melatih anak-anak berenang, adalah kedalaman kolam renang dulu, itu yang diperhatikan. Lihatlah anak yang akan kita latih itu usianya berapa, tinggi badannya dan lain sebagainya kita lihat ya. Nah, kalau untuk tingkat pemula, maka kita akan tetap tempatkan di kolam renang yang kecil, di mana anak kalau misalkan pada saat di mana dia harus kakinya ke bawah, dia akan menyentuh daripada lantai tersebut ya. Nanti kita lihat di mana Dante berenang dengan saudara YD ini ya. Nah, itu adalah aturan pertama ya seorang pelatih untuk bisa melatih daripada anak didiknya. Jadi pada saat kita mau melatih di kolam yang kecil, kalau memang dia anak kecil ya. Satu itu. Kedua, kalau proses pembelajaran, apalagi kalau beginner, pemula, ada tahapan awal ya. Tahapan awal itu adalah melatih daripada gerak kaki dulu, kemudian dia di atas dulu. Setelah itu dia melakukan suatu gerakan kaki dulu. Awalnya itu ya. Masih di atas, duduk di atas di atas lantai, kakinya masuk ke dalam air, dia melatih kaki dulu. Baru dari situ dia bisa masuk memegang itu, baru masuk setengah badan. Ada aturan-aturannya, ada tahap-tahapnya gitu loh. Kalau untuk bisa mengatakan ke pernapasan, ini di pelatihan ini nanti itu tahapnya masih jauh tahapnya untuk melatih pernapasan. Pernapasan terutama di bawah air ya. Pernapasan di bawah air itu nanti prosesnya masih agak lama ya. Oke, memang ada pengaturan cara penghirupan udara, ada ya memang. Pada saat misalkan sudah melakukan suatu gerakan kolam berenang beberapa kali tarikan ya, ada memang pengambilan napas. Di sana kita masuk ke bawah, buang, tarik ke atas, itu menghirup udara, di bawah dibuang lewat mulut, tarik ke atas, hirup dari hidung. Pada saat naik ke permukaan, masuk lagi ke bawah, ditiup lewat mulut. Memang itu melatih pernapasan seperti itu ya. Setiap memang ini, tetapi memang dikondisikan adalah harus safety, yaitu di kolam yang rendah, di mana anak memegang pinggiran bantalan daripada dinding kolam renang, sehingga dia pada saat menundukkan kepalanya ke bawah ya, dia kakinya masih bisa ke bawah, masih bisa menahan kaki di bawah ya. Itu safety-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sepertinya kolam yang agak cukup
agak sedikit dalam kalau kita lihat dari kolamnya tersebut ya. Nah itu apa namanya, tahapan-tahapan pada saat melatih anak kecil untuk bisa berenang. Tahapannya adalah meluncur dulu ya. Dilatih adalah tahapan meluncur dulu, meluncur, kemudian memakai alat, bolak-balik terus ya. Dan itu tahapan-tahapannya seperti itu. Pada saat nanti ke pernapasan ada lagi tahapannya itu. Apalagi kalau misalkan pernapasannya khusus untuk diving itu akan beda lagi ya, pernapasannya itu beda lagi. Nah kalau misalkan sekali lagi ini alasannya yang disampaikan oleh YD bahwa itu untuk melatih pernapasan untuk seusia gitu, mungkin itu belum begitu mahir untuk bisa dimasukkan ke dalam tahap pernapasan. Memang ada sekali lagi saya sampaikan bahwa memang ada untuk melatih pernapasan, yaitu pernapasan pemula, yaitu yang tadi saya sampaikan ya, pada saat maju mundur, setelah itu baru ada proses pernapasan seperti itu. Setelah melakukan gerakan daripada gerakan peluncuran seperti itu. Nah, kalau misalkan ini yang disampaikan oleh YD bahwa dia melatih pernapasan atau itu alibi yang disampaikan, nanti kita tunggu saja bagaimana pihak kepolisian nanti yang akan bisa menilai. Tentunya juga para ahli juga nanti akan diturunkan di sana, dilihat daripada juga gerakan-gerakan nanti yang dilakukan oleh YD bagaimana dia mendampingi korban atau Dante ya, bagaimana dia menjaga supaya safety. Nah ini yang penting. Dan ada yang penting lagi adalah pada saat misalkan begini ya, pada saat kita lihat di kolam itu, kita coba lihat nanti ya, pada saat dinaikkan dilakukan CPR, harusnya pada saat melihat bahwa anak misalkan ada apa namanya, kalau si anak sedang latihan kemudian dia menghirup air di situ, maka harus dilakukan CPR di sana. Apa CPR? Minimal adalah bagaimana korban harus diterlentangkan dan dilakukan apa namanya, tekanan ke daerah dada ya, deep chest itu sebanyak 12 kali ya. Kemudian tingginya itu sekitar kurang lebih tekanannya sekitar 2-5 cm ya. Kemudian dikasih pernapasan lewat dari mulut ke mulut seperti itu. Setelah ada gerakan kontraksi baru dimiringkan badannya. Kan itu teknisnya. Kalau misalnya tidak bisa melakukan itu, cara yang paling tepat adalah yang meminta tolong. Ya, meminta tolong dan berteriak kalau melihat ada korban di situ. Berteriak dan meminta tolong. Nah, kita tidak tahu apakah ada gerakan dari YD untuk meminta tolong di area sana, ya. Karena kalau di kolam biasanya suka ada penjaga kolam, ada lifeguard-nya biasanya di sana. Nah, kemudian ini lagi. Kalau memang berniat sekali lagi, berniat untuk melatih pernapasan, teknik apa yang dilakukan oleh YD terhadap ini? Ya tadi saya sampaikan, kalau hanya melatih pernapasan ya hanya untuk naik ke atas, turun ke bawah, buang, dan itu hanya sebentar, paling 1 detik, 2 detik, naik lagi ke atas. Ya. Turun lagi ke bawah, buang, naik lagi ke atas. Kalau memang itu dilakukan dengan benar, memang tidak akan masalah. Tetapi kalau misalkan dilakukannya misalkan terlalu lama di bawah, ya ini akan berbahaya seperti itu. Makanya nanti akan kita lihat bagaimana slow motion daripada CCTV itu. Ya mudah-mudahan sih ada dari arah yang lebih dari depan ya, supaya nanti bisa kelihatan bagaimana gerak-geriknya. Karena memang ini adalah alibi yang disampaikan oleh YD bahwa untuk melatih pernapasan seperti itu. Nanti kita tunggu apa namanya, keterangan dari pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah pengakuan dari Yuda Arfandi, berniat melatih pernapasan anak Tamara Raden Adanta Halip Pramudityo alias Dante, 6 tahun saat berenang. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, Yuda mengaku saat itu coba membenam Dante agar tidak takut air. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan bertujuan latihan pernapasan, kata Wira saat dikonfirmasi. Minggu 11
Februari 2024. Ya, alasannya biar lebih kuat. Tidak terlalu panik dan tidak takut air. Tutur dia terpisahkan. Subdit Jatan Ras Direskrim Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Manhu mengatakan, tersangka dicecar 62 pertanyaan saat diperiksa. Namun ia belum mengungkap lebih detail apa saja pertanyaan tersebut. Sudah dilakukan pemeriksaan tahap pertama 36 pertanyaan. Dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Kata Rovan, ia mengatakan polisi masih terus mendalami keterangannya terkait dengan kejadian ini. Masih akan dilanjutkan lagi besok. Pemeriksaan terhadap tersangka, tambah ia Yuda kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti digital berupa rekaman kamera CCTV di kolam renang, pemeriksaan forensik jenazah korban, dan keterangan saksi. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali.